Kampung Juragan tuh apa sih? Nah, kalau Mas J mendeskripsikan Kampung Juragan nih, itu tuh apa sih gitu? Ya, di Kampung Juragan ini kan sebenarnya why-nya itu timbul dari suatu keresahan tentang ya fenomena saat ini kan. Kita ini kan memahami kehidupan di zaman Rasulullah itu dari sirah nabawi seperti apa. Kita juga memahami sebetulnya nubuahnya Rasulullah tentang akhir zaman itu seperti apa dari fikih tahawulat, ya, fikih perubahan atau fikih akhir zaman. Nah, dari situ sebenarnya kita ngerti bahwa future itu justru malah ada di desa, ya. Dan kita harus balik ke desa lagi, balik dengan konsep minimalism, konsep organik, ya kan? Supaya beneran kita hidup ini menjadi manusia yang membawa rahmat bagi alam semesta. Mau disebut miskin, nggak peduli. Nggak peduli mau disebut miskin. Kalau itu tolak ukurnya adalah angka belanja kita. Kita di sini insya Allah karena kita berbasis wakaf, kesehatan, dan pendidikan gratis. Kita mengkonsep seperti itu. Ini untuk warga sini terutama. Nah, jadi kenapa bisa gratis? Karena kita ini berbasis wakaf, atau istilahnya namanya sekarang apa? Kawasan wisata berbasis wakaf, namanya begitu kan? Nah, dari sinilah sebetulnya ada area-area yang memang masih dimiliki oleh Badan Wakaf. Dan ini pun juga saya tidak punya saham di perusahaan di PT Kampung Juragan ini. Kampung Juragan ini nanti shareholder-nya dua. Satu developer, satu lagi adalah wakaf. Dan saya tidak masuk dalam developer juga. Di Badan Wakaf, jelas kan Badan Wakaf namanya Badan Wakaf ya tidak ada saham gitu kan. Tapi saya termasuk yang mendirikan bersama dengan kawan-kawan mentor yang lain. Yang jelas keseharian di sini, ini kan ada area yang namanya komersial area ya. Tadi kita udah lewat duluan kan. Itu yang insya Allah nanti itu ke depannya. Jadi memang awalnya memang jalannya utama adalah itu. Tapi ke depannya nanti itu adalah area yang bebas polusi. Nah ini kan sebenarnya ini kan jadi kawasan yang disebut namanya wisata ya. Wisatanya nanti wisata bisnis dan adventure. Ya. Nah wisata bisnis itu maksudnya apa? Karena sudah ada pertanian, peternakan, perikanan terpadu organik dan kluster produksi ramah lingkungan. Artinya kalau teman-teman mau belajar pertanian, peternakan yang organik, jelas bisa di sini. Mau belajar produksi, mau itu kerajinan, ya kria, terus kemudian fashion yang ramah lingkungan juga, terus juga craft ya, dan yang lain-lain itu bisa. Nah tentu aja stay di sini, belajar praktek, prakteknya bisa langsung di industri setempat, enak tuh. Ini konsepnya seperti itu. Kadang-kadang kita berpikir terlalu complicated, kenapa? Karena kita sudah terkontaminasi oleh yang disebut namanya materialism, yaitu makna suksesnya keliru duluan. Nah, balik ke Kampung Juragan, jadi visi dari Kampung Juragan ini sebenarnya apa? Yaitu tadi itu, membangun perekonomian mandiri yang rahmatan lil alamin. Ya karena kita nggak bisa menggerakkan sana-sini kan, yang terpencar-pencar, ya kita kecilkan yuk di Kampung Juragan, yuk kita bersama-sama yuk. Karena itu juga janjinya Allah. Barang siapa kita ini sekelompok atau kelompok-kelompok ini kan, kalau mereka ini bersatu, yang menjalankan perintah, menjauhi larangan, beriman, bertakwa dalam artian, insya Allah, ya ini janjinya Allah, bukan insya Allah berarti ya. Ini pasti karena janjinya Allah. Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan bumi. Bahkan keberkahan, bukan satu keberkahannya. Keberkahan, kuadrat. Bisa juga disebut rahmatan. Dari langit dan bumi. Artinya apa? Langit dan bumi ini akan menjaga kita. Mencukupi kebutuhan kita. Seperti kalau teman-teman di Kampung Naga itu ngomongnya begini, kami tidak hidup di alam, kami hidup bersama alam. Jadi alam akhirnya menjaga. Karena kita bagian dari ekosistem itu, ya kan? Karena kita bagian dari ekosistem itu. Dan kita di sini ada di daerah hutan lindung. Nah inilah konsepnya Kampung Juragan. Ya, yuk bersama-sama kita di sini mengharap keberkahan. Nah begitulah yang kita konsep, ya. Nah dengan harapan kita apa sih? Kawan-kawan di sini ini bisa makmur bersama.